warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan senang sekali untuk sore hari ini kembali. Perkenalkan, saya Angelina Hardianti. Saya hadir pemirsa menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program yang memberikan sebuah informasi mengenai keagamaan dan juga siraman rohani pastinya. Apalagi kalau bukan di program Ustadz Menjawab, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan pemirsa di rumah seperti biasanya di hari Jumat ini kita kedatangan tamu-tamu yang spesial. Berikut ini dari Majelis Taklim Madrasah Aliyah Sakti Ngebel. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Iya, sehat semuanya. Ini kegiatannya lagi apa nih di sekolahan ini? Lagi sibuk, mungkin kelas 3 ya, lagi sibuk mulai intensif belajar IB dan sebagainya juga ya. Iya. Tapi masih disempatkan datang ke sini Ustadz ya. Iya, untuk mendengarkan ceramah. Wah, hebat sekali. Baik, pemirsa, saya juga akan memperkenalkan kepada Anda narasumber kita di sebelah kanan saya. Beliau adalah Ustadz Haji Agustri Cahyo MA. Assalamualaikum Ustadz Agus. Masih sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa sehat ya. Iya. Ustadz, hari ini kita mau berbicara mengenai barokah dalam makanan. Betul, mungkin sebelum masuk pada intinya, perlu diinformasikan kepada adik-adik di sini dan juga pemirsa di rumah mungkin mengenai apa sih barokah itu? Apakah barokah dalam makanan ini selalu makanan yang 4 sehat 5 sempurna? Atau mungkin arti barokah ini diambil dari bagaimana cara kita mendapatkan rezeki ataupun makanan itu? Bagaimana Ustadz? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Angel dan para jamaah sekalian, adik-adik yang saya cintai, dan para pemirsa Sakti TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Berbicara tentang barokah, tentu kita sekalian menghendaki hidup kita adalah hidup yang senantiasa dilimpahi dengan barokah. Itu sudah pasti. Bahkan Nabi mengajarkan ketika seseorang bertemu dengan sesama temannya, ada kesunahan untuk kita mengucapkan salam. Ingat, bunyi salam kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah senantiasa terlimpah kepada kita. Jadi ketika seorang bertemu maka kita saling memberikan doa. Doa salah satunya adalah semoga barokah Allah itu menyertai kita sekalian. Kalau nanti, ini kebetulan semua ngejomblo ya ini ya. Mungkin. Kalau nanti sebentar lagi bisa kalau jadi, betul. Karena host kita kan sudah dalam rangka menanti saatnya kan gitu ya. Amin ya. Suatu saat nanti kalau sudah ketemu juga jodohnya, nanti akan ada doa yang mengiring itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi ketika temanten sedang berdua, maka para tamu memberikan doa. Barakallah laka. Semoga Allah memberikan barokah terhadap kebaikan. Itu seperti ucapan selamat untuk para pengantin baru gitu. Betul, khusus mempelai baru, atau temanten baru ya. Doanya semacam itu. Semoga barokah Allah senantiasa terlimpah kepada kalian berdua dan semoga Allah menghimpun dalam kebaikan. Nah, karena itu yang lebih penting bagi kita adalah apa sebenarnya makna barokah itu. Para ulama berbeda pendapat atau memiliki berbagai macam definisi tentang barokah. Salah satunya adalah bahwa Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan makna al-barokah bermakna az-ziyadah. Barokah itu bertambah. Bertambah dalam hal apa itu Ustaz? Ya, artinya dalam hal apapun saja pertambahan menuju kebaikan tentunya. Itu indikator, positif, betul. Itu indikator keberkahan. Jadi kalau ada orang jual beli omsetnya 1 juta, kemudian semakin bulan bertambah jadi 2 juta dan seterusnya, ini insya Allah indikator barokah. Kebalikannya kalau ada orang jual beli kemudian untungnya semakin merosot, semakin rugi, jatuh pailit, jangan-jangan Allah sedang mencabut barokahnya dalam diri kita. Itu yang harus kita pahami. Ini sekolah juga begitu. Sekolah semakin lama semakin diminati oleh para siswa. Termasuk ini madrasah aliyah mana ini tadi? Sakti Ngebel. Sakti Ngebel ya. Lumayan jauh ya Ustaz ya? Betul. Kayak Sakti TV aja ini. Misalnya ini menjadi semakin tahun semakin digemari, digandrungi dan jumlah siswanya semakin bertambah. Maka ini insya Allah indikator bahwa sekolah itu adalah sekolah yang barokah.
Artinya barokah yang dimaksud adalah bertambah. Jadi bertambah menuju ke arah kebaikan tentunya. Itu makna yang pertama. Ya. Tapi para ulama juga mendefinisikan dengan definisi yang sangat banyak. Di antara definisi yang lain adalah Imam Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa barokah bermakna al-kifayah. Al-kifayah itu mencukupi. Jadi kalau ada seorang pegawai yang mendapatkan gaji tetapnya hanya 500.000 saja misalnya. Kemudian dia punya istri satu, punya anak satu, kemudian tahun depannya lagi punya anak tambah lagi 2, gitu. Gajinya tetap 500.000. Tahun depannya lagi punya anak tambah satu lagi, tetap gajinya 500.000 juga. Maka ini ketika gajinya tetap tapi masih cukup untuk kehidupan dia, anak 1 dan anak 3 ternyata masih cukup, maka ini indikator keberkahan. Berkah, ya. Salah satu cara Allah memberikan keberkahan adalah Allah mencabut hal-hal yang menjadikan tidak cukupnya harta tadi. Kan seringkali yang menjadikan harta kita tidak cukup itu kan karena sakit. Ya, betul. Mestinya ini bisa kita gunakan untuk konsumsi, harus kita berikan obat. Ya. Mestinya bisa untuk minuman, harus kita jadikan misalnya untuk terapi kesehatan dan sebagainya. Harta kita yang banyak menjadi tidak bermanfaat bagi sang pemiliknya, gara-gara Allah memberikan sakit kepada orang itu. Nah, maka Allah akan memberikan barokah, salah satunya al-kifayah, ya, kecukupan, ketika Allah mencabut atau menghilangkan segala macam hal-hal yang menyebabkan harta itu tidak cukup. Gitu. Ya, jadi misalnya kalau seperti kru di Sakti Madiun ini, misalnya ada yang gajinya 500.000 saja satu bulan, anaknya 3 itu. Tapi ternyata cukup ya. Insya Allah gaji di sini barokah, ya. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, ini indikator barokah. Tapi makna barokah yang paling penting, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa al-barokah bermakna kathratul khair wa thubutuhu. Banyak kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Ya. Kalau seorang siswi atau siswa diberikan sepeda motor oleh orang tuanya misalnya. Kemudian setelah diberikan sepeda motor itu dia menjadi rajin belajar. Dia menjadi rajin ikut pengajian. Dia rajin les kemana-mana dan seterusnya. Maka insya Allah sepeda motornya itu barokah. Berarti segala sesuatu yang akhirnya menimbulkan sebuah apa ya? Jadi dampaknya selalu positif. Iya, positif ya. Tapi sebaliknya kalau dia minta sepeda motor ke orang tuanya, terus kemudian digunakan untuk begadang ke sana kemari, ngalor ngidul ngetan ngulon dengan cowoknya kelet kayak perangko, tidak bisa ditetel lagi gitu ya. Misalnya begitu, dampaknya menjadi negatif, maka jangan-jangan Allah sedang mencabut barokah dari sepeda motor itu. Karena itu lihat sesuatu itu barokah atau tidak adalah berkonotasi positif atau tidak sesuatu itu bagi dirinya. Ya. Dan semoga kita berharap bahwa semua apa yang Allah karuniakan kepada kita bernilai positif. Artinya bahwa kita punya teman, berteman menjadikan kita harmonis hubungan. Suami punya istri, hubungan suami istri semakin rekat saja, semakin kuat. Jangan sampai kemudian punya istri tetapi atau punya suami tetapi senantiasa bertengkar. Atau punya tetangga hendaknya ukhuwah jadi kuat. Jangan sampai punya tetangga menjadikan kita jadi hasut, menjadi iri dengki sesama tetangga. Karena kalau itu terjadi berarti Allah sedang mencabut barokah dalam kehidupannya. Ya. Nah, berarti kita itu mengharap arti itu dari barokah ya Ustaz. Ya, betul. Nah, kebetulan tema kita lebih kepada konsumsi, barokah dalam makanan. Ini maksudnya seperti apa Ustaz? Ya. Makanan akan bernilai barokah ketika makanan yang kita makan itu memberikan kemaslahatan bagi sang pemiliknya. Jadi namanya makanan itu kan asupan nutrisi untuk tujuannya apa sih? Tujuannya supaya badan kita kuat, menambah energi, stamina kita menjadi fit dan seterusnya. Itu tujuan dari kita makan. Jangan sampai kemudian makanan yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita menjadi sakit. Karena ada orang-orang tertentu yang makanan yang ia konsumsi tidak menjadikan dirinya sehat, tapi malah berdampak negatif menjadikan dirinya sakit. Olahraga yang kita lakukan, hendaknya olahraga yang akan menjadikan diri kita semakin sehat. Ya. Karena kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat ya. Walaupun ada yang memprotes juga itu, semacam itu. Tapi yang penting bahwa orang menginginkan punya stamina yang kuat, tubuh yang sehat, jasad yang prima, itu menjadi dambaan kita bersama. Karena itu jangan sampai olahraga yang kita lakukan malah menjadikan kita jadi semakin sakit. Misalnya kita terlalu berlebih-lebihan di dalam olahraga, akhirnya kita malah lunglai, akhirnya besok tidak bisa sekolah dan seterusnya. Berarti jangan-jangan Allah sedang mencabut barokah dari olahraga kita itu.
Nah, makanan yang barokah adalah makanan yang dimakan memberikan kemanfaatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Iya. Sebelum makan kita malas belajar, setelah makan kita jadi menjadi rajin belajar, menjadi punya semangat, punya stamina dan seterusnya. Berarti insya Allah makanan kita barokah. Iya. Gitu. Atau kalau sahabat yang lain menyebutkan makanan itu kan salah satunya supaya kita kan menjadi kenyang, gitu ya. Karena kalau orang itu lapar kan ya akan kebingungan sendiri, gitu. Iya. Ada sahabat pernah komplain, ya Nabi, saya itu makan kok enggak kenyang-kenyang gitu. Nabi berkomentar, la'alakum ta'kuluna mutafariqin. Mungkin kamu makannya sendiri-sendiri. Bapak di depan, ibu di belakang di dapur, anak-anak di depan televisi atau sambil chattingan, pembantu di kebun misalnya gitu. Tidak pernah berkumpul. Maka Nabi mengatakan, kulu jami'an, makanlah bersama-sama. Fa'inal barokah ma'al jamaah. Karena barokah Allah turunkan dalam keadaan kebersamaan kita pada saat makan itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali di segmen berikutnya membahas mengenai barokah dalam makanan. Masih bersama dengan saya, Ustadz Agus, dan juga Majelis Taklif dari Madrasah Aliyah Sakti Ngebel. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab.